Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Mufidah, NIM 12227183115. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kedua, yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah ataupun pengawas madrasah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah ataupun calon pengawas madrasah adalah diklat prasyarat yang ditujukan kepada guru PNS yang sudah diembankan tugas menjadi wakil kepala sekolah ataupun wakil kepala madrasah, dan juga guru PNS yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah dan bisa diangkat menjadi jabatan fungsional pengawas sekolah. Nah, diklat ini itu berfungsi sebagai pembekalan kompetensi inti untuk pengawas agar bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Diklat ini itu biasa disebut dengan pelatihan fungsional calon pengawas sekolah ataupun calon pengawas madrasah. Yang kedua adalah mengenai pelaksanaan diklatnya. Nah, untuk pelaksanaan diklatnya ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah rekrutmen. Tahap yang kedua adalah seleksi. Nah, seleksi ini berupa seleksi akademik dan juga seleksi administrasi bagi calon pengawas sekolah maupun calon pengawas madrasah. Apabila mereka sudah memenuhi standar kelulusan, maka ia berhak untuk melaju ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap diklat. Diklat ini diselenggarakan berdasarkan pola on, in, dan on. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pola itu? Nah, yang pertama adalah pola on the job training 1 atau biasa dikenal dengan OJT 1. OJT 1 dilaksanakan selama 25 jam pelajaran. OJT 1 adalah serangkaian kegiatan diklat bagi calon pengawas sekolah ataupun calon pengawas madrasah yang berupa kegiatan non-tatap muka di tempat tugas masing-masing dan juga tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi dan juga kantor Kementerian Agama sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Yang kedua adalah in-the-job training atau biasa dikenal dengan IJT. IJT ini dilaksanakan sejumlah 61 jam pelajaran. IJT adalah serangkaian kegiatan diklat yang berupa kegiatan tatap muka yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota dan juga kantor Kementerian Agama sesuai dengan wewenangnya. Yang ketiga adalah on the job training 2 atau biasa dikenal dengan OJT 2. OJT 2 dilaksanakan sejumlah 75 jam pelajaran. OJT 2 adalah serangkaian kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota ataupun kantor Kementerian Agama sesuai dengan wewenangnya yang berupa kegiatan bukan tatap muka di satuan pendidikan tempat tugas masing-masing dan juga satuan pendidikan yang lainnya yang sudah ditentukan bersama. OJT 2 biasanya dilaksanakan paling lambat setelah adanya IJT. Tahap keempat adalah pengangkatan. Bagi yang memenuhi kriteria kelulusan akan diberi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dari instansi pembina pengawas sekolah ataupun madrasah. Surat ini yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan pengangkatan guru atau kepala sekolah ataupun madrasah dalam jabatan fungsional pengawas sekolah dan juga pengawas madrasah. Itulah mengenai penjelasan mengenai pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah maupun madrasah.
Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa aplikasi pendidikan yang biasanya digunakan untuk berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk pembelajaran. Contohnya yang pertama yaitu aplikasi e-learning. Seperti halnya yang ada di kampus kita, sudah terdapat aplikasi e-learning untuk melakukan proses belajar mengajar yang menginginkan atau tersampainya sesuatu materi tersebut kepada mahasiswa atau kepada siswa dengan menggunakan media internet atau jaringan internet yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang aplikasi pendidikan ruang guru. Nah, aplikasi pendidikan ruang guru ini juga sangat membantu pada era pandemi seperti ini, yang fungsinya yaitu untuk menyediakan berbagai sistem data kelola pembelajaran yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kelas secara virtual. Nah, untuk yang tentang aplikasi pendidikan Google Classroom. Nah, di sini Google Classroom dalam bahasa Indonesianya yaitu ruang kelas atau ruang kelas yang berada di Google. Adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan. Nah, selanjutnya yaitu tentang aplikasi pendidikan Edmodo. Nah, aplikasi pendidikan Edmodo ini memiliki arti yang dikembangkan untuk guru dan siswa dengan mengutamakan privasi siswa. Guru dan siswa dapat berbagi catatan, berbagi ilmu, selain itu juga dapat berbagi tautan dan dokumen pada aplikasi Edmodo tersebut. Edmodo dirancang untuk membuat siswa atau mahasiswa bersemangat belajar di lingkungan yang lebih akrab. Sedikit itu yang dapat saya sampaikan, jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya terkait kesimpulan dari penjelasan teman-teman tadi. Yang pertama, pengertian aplikasi pendidikan, yaitu aplikasi yang di dalamnya terdapat software pendidikan dikhususkan untuk dunia pendidikan, termasuk di dalamnya software matematika, kimia, elektronika, elektrik, juga bahasa program dan lain-lainnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Lalu aplikasi pendidikan biasanya berbentuk simulasi dan mengandung konten yang spesifik untuk pembelajaran. Contoh dari aplikasi pendidikan ini yaitu ada e-learning, ruang guru, Edmodo, dan Google Classroom. Lalu yang kedua, pengertian dari diklat calon pengawas sekolah atau madrasah, yaitu diklat prasyarat bagi guru PNS yang pernah diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau madrasah dan atau guru PNS yang diberi tugas sebagai kepala sekolah atau madrasah untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah atau madrasah yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seseorang pengawas sekolah atau madrasah dalam menjalankan tugasnya. Diklat ini diikuti oleh pengawas sekolah atau madrasah yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi akademik bidang pengawasan. Diklat ini biasanya dikenal dengan pelatihan fungsional calon pengawas. Lalu, terkait implementasi diklat pelatihan fungsional calon pengawas diselenggarakan dengan pola on the job training 1, 2, dan 3. Mungkin